Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bulan yang menyebabkan dosa-dosa manusia dihancurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Ala ma amanta ya Rasulullah?" Engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang lahir dalam keadaan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup tetapi tidak menyebabkan masuk surga. Katakan amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Saudaraku yang saya cintai, tersungkur hidung seseorang, orang yang lahir ibu bapaknya masih hidup atau salah satunya masih hidup tetapi dia tidak pandai berbakti kepada orang tuanya sehingga dia tidak menyebabkan dia masuk surga. Maka sangat ruginya orang yang demikian ini. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya Jibril mengatakan tersungkur hidung seseorang, orang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum terampuni. Katakan amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Jibril mengucapkan tersungkur hidung seseorang, celaka seseorang yang disebut namamu wahai Muhammad tetapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Katakan amin. Maka dia pun mengucapkan amin. Inilah tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh malaikat Jibril dengan kecelakaan dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya orang yang masuk padanya bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dosanya belum terampuni. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak menganggap Ramadan bulan yang istimewa. Dia anggap Ramadan adalah bulan bermalas-malasan. Dia anggap bulan Ramadan adalah bulan mencicipi makanan dan lain-lain. Bahkan mereka hanya isinya dengan tidur saja dengan berdalih tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini keliru. Lalu yang benar bagaimana saudaraku yang saya cintai? Yang benar hendaknya kita pertama bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang pertama ibadah yang harus dikerjakan di bulan Ramadan adalah salat tarawih di malam harinya. Apabila sudah tahu besok 1 Ramadan, maka wajib bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh untuk mengerjakan salat tarawih. Adapun hukum salat tarawih sendiri hukumnya sunnah. Tetapi tidak pantas seorang muslim meninggalkannya. Sebab Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan salat tarawih, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia niat untuk berpuasa di malam harinya. Harus niat. Kalau puasa sunnah boleh kita enggak niat, siang hari baru mulai kita niatnya, memungkinkan. Tapi Ramadan harus niat di malam harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitu siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Yang kedua, harus niat. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidak kita tinggalkan makan sahur. Nabi SAW yang perintahan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apa sih keberkahan makan sahur? Pertama, keberkahan makan sahur mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, orang yang makan sahur puasanya bisa lebih kuat. Yang ketiga, orang yang makan sahur dipuji-puji oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memuji-mujinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Berselawat kepada orang yang makan sahur, yaitu salawat Allah adalah pujian Allah kepada orang yang makan sahur di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat malaikat kepada orang yang makan sahur, permohonan ampun dari malaikat untuk orang yang makan sahur. Alangkah hebatnya keutamaan makan sahur ini. Setelah kita makan sahur di pagi harinya, maka di siang harinya wajib kita meninggalkan 5 perkara yang membatalkan puasa. 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja.
Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid atau nifas. Adapun haid atau nifas nggak bisa kita tahan. Kalau waktunya datang, ya datang. Kemudian yang membatalkan puasa yang keempat, infus zat makanan. Kalau kita lagi puasa, kemudian lemes minta infus zat makanan, maka batal puasanya. Kemudian yang kelima, berjima. Campur suami istri di siang hari dengan sengaja. Itu yang membatalkan puasa 5. Hendaknya seorang muslim meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Di samping 5 pembatal puasa yang hendaknya kita hindari, adalah ada perkara yang memang tidak membatalkan puasa, tetapi bisa mengurangi pahala puasa. Di antara adalah qauluz zur. Qauluz zur, kata-kata bohong, kata-kata palsu. Malam yada' qauluz zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu aw sahwatahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur, tidak meninggalkan kata-kata dusta, dan dia melakukannya, Allah tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Engkau tidak makan, engkau tidak minum, tapi lisanmu senantiasa gibah, lisanmu senantiasa berdusta, maka puasanya tidak ada harganya. Mungkin dia gugur kewajibannya, tetapi pahala tidak dia dapatkan. Maka tinggalkan hal-hal yang bisa merusak puasa. Bahkan kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengajak bertengkar dengan kita, maka kita katakan, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Inilah diantara perkara-perkara yang harus diperhatikan bagi orang yang menghadapi bulan puasa. Kemudian, perkara-perkara yang perlu kita ketahui, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Apa diantaranya? Pertama, memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Itu boleh. Jadi malam hari, misalnya kita junub, kemudian belum sempat mandi, tahu-tahu sudah terdengar adzan subuh, maka kita mandi, sholat subuh, puasa teruskan. Tidak mengganggu puasa seorang. Yang kedua, berkumur-kumur dan istinsak, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi. Itu juga dibolehkan bagi orang puasa. Asal kumur-kumurnya jujur. Kumur 3 kali, dibuang 3 kali. Kalau dia korupsi, ya buang cuma sekali, batal puasanya. Dan kumur-kumur juga yang wajar. Kumur-kumur dengan air putih ketika berwudu. Bukan kumur-kumur dengan sprit ataupun teh botol. Itu main-main. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yang diperbolehkan juga bagi orang yang sedang berpuasa, diantaranya berbekam. Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Kemudian yang keempat, diperbolehkan juga seorang suami mencium istrinya ketika sedang berpuasa. Datang seorang pemuda kepada Nabi dan menanyakan, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku ketika lagi puasa?" Nabi katakan tidak boleh. Lalu datang orang yang sudah lanjut usianya bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku aku lagi puasa?" Dikatakan oleh Nabi, boleh. Para sahabat saling berpandang-pandangan. Kenapa yang satu bertanya tidak boleh, yang satu tanya lagi boleh? Nabi mengatakan, "Inna syaikha yamliku nafsahu." Sesungguhnya orang tua itu sanggup menahan hawa nafsunya. Sehingga yang penting kita bisa menahan hawa nafsu, diperbolehkan kita untuk mencium istri. Kemudian yang berikutnya, di antara yang diperbolehkan juga mencicipi makanan, asal tidak sampai ke tenggorokan. Dicicipin, kurang asin, kurang manis, kemudian dibuang. Kemudian diperbolehkan juga kita untuk mandi ketika berpuasa. Mengguyurkan air yang dingin di kepala bagi orang yang berpuasa. Inilah sedikit mengenai bekal-bekal untuk menghadapi berpuasa di bulan Ramadan esok hari. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.